Kenapa seorang public figure seperti Amar Zoni harus dipindah ke Nusa Kambangan, pulau yang identik dengan terpidana kelas berat? Apakah ini bentuk ketegasan hukum ataukah sekedar pesan simbolik ya, agar publik percaya hukum kita masih punya taring? Amar Zoni, aktor yang sebelumnya sudah menjalani hukuman kasus narkoba ya, kembali terseret dugaan peredaran narkoba dari dalam rutan Salemba. Jadi Kementerian Hukum dan HAM menyebut pemindahan ini karena statusnya high risk. Kategori terpidana yang dianggap rawan mengulangi atau mengendalikan jaringan dari dalam penjara. Secara aturan pemindahan ini sah-sah saja ya, sahabat cendol, tapi disinilah menariknya. Kita juga perlu tahu ya bahwa fungsi lembaga permasyarakatan bukan hanya menghukum ya, tapi juga membina. Dan ketika pembinaan berubah jadi pengasingan ya, muncul pertanyaan baru. Apakah sistem ini masih berorientasi pada perbaikan ataukah justru menegaskan stigma? Dari sisi hukum memang pemindahan sebelum ada putusan baru ya, boleh dilakukan demi keamanan. Tapi asas praduga tidak bersalah tetaplah berlaku. Jangan sampai publik menganggap ya seseorang sudah pasti bersalah hanya karena dipindahkan ke pulau terbidana kelas berat. Sementara dari sisi sosial, media punya peran besar membentuk yang namanya persepsi ya. Ketika nama besar atau public figure seperti Amar Zoni ya dipindahkan ke Nusa Kambangan, jadi kita spontan ya berpikir ya, wah keras juga ya hukum kita gitu ya. Padahal apakah terpidana non public figure yang melakukan hal serupa mendapatkan perlakuan yang seketat itu? Disinilah refleksi kita dibutuhkan ya sampai cendol soal konsistensi penegakan hukum. Mungkin ya ini bukan soal Amar Zoni semata ya, tapi tentang bagaimana negara menyeimbangkan ketegasan dan keadilan. Karena sampai cendol kalau hukum hanya tegas pada yang disorot media ya, maka keadilan berubah jadi pertunjukan. Dan kalau pembinaan hanya berarti pemindahan ya, maka permasyarakatan kehilangan makna dasarnya.